Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Nanti saya hitung 1, 2, 3, kita akan baca bersama-sama 3 ayat saja. Saya baca berikutnya, saya hitung sampai ketiga, kita membacanya bersama-sama. Roti hidup 1, 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, di mana kita tinggal di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan makan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan malaikatnya." Ya, itulah firman Tuhan. Saya persilakan dulu. Shalom. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini kita beribadah. Ya, karena menjelang Natal banyak persekutuan doa yang penting, yang penting. Tapi kalau kita di sini belum penting, kita percaya bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati setiap sajian yang Tuhan berikan bagi kita lewat setiap firman Tuhan. Jadi lewat pembacaan ini saya memberikan satu tema, ya, motivasi kita dalam mengikut Tuhan menurut kehendak Tuhan. Ya, motivasi kita dalam mengikut Tuhan menurut kehendak Tuhan. Jadi dalam pembacaan ini kita semua tahu, ya, bahwa ayat yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus. Ya, saya di saat membaca firman Tuhan saya merenungkan bahwa siapapun juga yang mencari Tuhan pasti menemukan Tuhan. Itu sudah pasti. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, tujuan mencari Tuhan untuk apa? Ya, tujuan mencari Tuhan untuk apa? Jadi dalam perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang pada waktu itu bertanya, "Bila mana engkau tiba di sini?" Ya. Di saat orang bertanya seperti itu, jawaban Yesus satu kali jawab, tapi ada dua, ya, ada dua jawaban yang terjadi dalam jawaban itu. Ya. Yang jawaban yang pertama, ya, yang terjadi di dalam jawaban Yesus, "Sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Yang kedua, melainkan karena kamu makan roti dan kenyang." Tujuan banyak orang mencari Yesus pada waktu itu bukan karena melihat tanda-tanda, ya, tapi mereka menikmati berkat Tuhan itu roti dan kenyang. Jadi ini kalau saya berpikir tentang firman Tuhan ini, kita banyak orang Kristen dalam pengiringan kita dengan Tuhan, di saat kita setia mencari Tuhan, di saat kita beribadah kepada Tuhan, hanya tujuan kita supaya Tuhan menjawab doa kita, ya, menjawab doa kita. Kalau sakit, berdoa sungguh-sungguh supaya kalau bisa sakit sembuh, ya. Ataupun untuk mendapatkan berkat apa saja pasti berdoa supaya kalau bisa Tuhan menjawab untuk memberikan berkat itu. Dan meminta seperti itu pasti Tuhan memberikan, ya, pasti Tuhan memberikan. Kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya komitmen pada janji, ya. Kalau kita manusia hari ini bertanya lain, besok kita buat lain. Tapi kalau Tuhan berbicara apa, Tuhan akan lakukan itu. Karena dalam perkataan firman Tuhan yang lain di situ dikatakan bahwa barang siapa yang mencari akan mendapatkan, mengetuk pintu akan buka, ya. Dan firman Tuhan yang lain, anak minta roti belum tentu orang tua kasih batu, atau minta dan orang tua kasih ular, tidak. Itu Tuhan yang kita, Tuhan yang luar biasa. Tapi jawaban-jawaban yang terjadi kalau menurut kehendak kita, menurut permintaan kita, dan kalau bukan menurut kehendak Tuhan, jawaban itu bisa membawa kita untuk mengalami masalah, ya, untuk bisa mengalami masalah. Kenapa saya katakan itu? Kita lihat bagaimana perjalanan, ya,
waktu Sodom dan Gomora mau dimusnahkan, ya, Tuhan perintahkan kepada Lot supaya Lot lari ke gunung. Tapi saat Lot melihat gunung jauh, dia minta Tuhan supaya ada di lembah Yordan. Ya. Tapi justru yang terjadi setelah Tuhan memberikan jawaban kepada Lot supaya dia ada di lembah Yordan, setelah ada di situ dan menikmati berkat Tuhan, Tuhan tidak suruh ke gunung lagi, dia ke gunung. Akhirnya yang terjadi dalam pembacaan dalam Alkitab kita temukan di situ bahwa di saat Tuhan tidak suruh dia pergi gunung, dia pergi gunung. Akhirnya yang terjadi bahwa Lot kembali bersetubuh dan hidup. Ya. Jawaban Tuhan memberikan jawaban, tapi akhir daripada jawaban itu ada masalah yang dialami. Saya sedikit bersaksi, saya beberapa hari saya sementara mendoakan satu orang, ya. Di saat dia datang minta didoakan, dia bilang, "Bapak tolong doa supaya kalau bisa saya bisa cerai dengan istri saya." Ya, seperti itu. Saya bilang tidak bisa. Saya berdoa, saya hanya dukung dan doa. Dan sebelum berdoa dia bersaksi bilang, sebelum dia menikah dengan istrinya, dia berdoa, dia berpuasa supaya kalau bisa dia menikah dengan istri sekarang. Ya, seperti itu. Kenapa sehingga dia berdoa seperti? Karena dia melihat bahwa istrinya seorang anggota polisi, ya. Sehingga dia berpikir bahwa supaya kalau bisa lewat istrinya mengangkat martabatnya, ya, mengangkat martabat. Tapi yang terjadi di saat masuk dalam rumah tangga, dia pikir rumah tangga itu neraka, ya. Istrinya tidak pernah menghargai dia, tidak pernah menganggap, ya, seperti itu. Doanya dijawab, betul, dia mendapatkan istri itu, tapi kenyataan akhir dari itu rumah tangga menjadi hancur, ya. Bukan hancur dalam keadaan bercerai saat ini, tidak, tapi di dalam rumah tangga tidak pernah merasakan satu kenyamanan. Padahal ini Pak kerja di bank, ya, di bank NTT, ya. Tapi tidak tahu di mana itu rahasia. Nih. Jadi ini satu hal. Kita berdoa pasti Tuhan memberikan jawaban. Kita mencari Tuhan pasti kita mendapatkan Tuhan. Itu sudah pasti. Tapi tujuan kita seperti apa Tuhan tahu. Sehingga jawaban daripada Yesus, ya, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Ya, tanda-tanda kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes itu, ya, air berubah menjadi anggur. Ya. Tapi tanda yang lain yang ada dalam firman Tuhan, 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Itu tanda-tanda mujizat yang Tuhan buat. Tapi orang tidak melihat tanda, tapi melihat roti dan ikannya, ya. Melihat anggurnya. Tidak melihat apa yang terjadi sehingga anggur berubah. Tidak melihat itu, tapi melihat anggur. Kebanyakan pengiringan kita dan Tuhan seperti itu. Kita hanya lebih banyak berusaha untuk mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan. Ya. Tapi saya selalu berbicara mujizat tidak bisa membawa kita ke surga. Tidak membawa kita ke surga. Kalau mujizat membawa kita ke surga, maka yang terjadi waktu perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu penyertaan Tuhan sempurna, tiang api dan tiang awan. Ya. Di saat mereka berseru, mereka mendapatkan. Tidak ada air Tuhan kasih, semua Tuhan siapkan. Tapi apakah jawaban itu orang Israel bertobat? Tidak bertobat. Jadi kalau kekristenan kita hanya berusaha untuk mendapatkan mujizat Tuhan, di saat kita mendapatkan pasti kita bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Tapi 2-3 hari ke depan apa yang terjadi? Kita bisa mundur. Kita bisa mundur. Oleh karena itu mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan ini, sehingga dalam pengiringan kita dengan Tuhan, Tuhan jangan mencela kita. Tuhan jangan mencela kita. Ini jawaban ini mencela orang-orang yang datang mencari Tuhan ini. Ya. Yesus jawaban ini, kalau kita mau menyelidikinya, jawab itu Yesus mencela mereka. Jadi hal yang pertama, mari kita betul-betul mencari Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 23, ya. Cari dahulu kerajaan surga, maka semua akan ditambahkan. Tapi banyak hal kadang-kadang kita balik itu firman Tuhan. Setelah kita cari-cari yang lain, setelah tatoan di buku bangku baru datang di Tuhan. Ini kita manusia kadang begitu. Ya. Saya itu kadang seperti, ya.
Jadi saya percaya bahwa firman Tuhan yang datang kepada kita menjadi pesan bagi kita supaya membuat kita dalam pengiring semakin teguh. Ya, kita percaya bahwa janji Tuhan pasti tergenapi bagi kita. Intinya kita mendapatkan roti sorga, yaitu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah ada dalam diri kita, ya, dan firman Tuhan terus bertumbuh dan akar di dalam diri kita, maka kita percaya jawaban akan datang sendiri. Karena firman Tuhan yang lain tetap berkat mengejar orang benar. Itu firman. Tapi sekarang menjadi pertanyaan kita terus untuk benar di mata Tuhan atau tidak, ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi jawaban untuk masing-masing kita yang ada di sini, yang ada dalam ibadah ini. Dan bukan hanya Yesus memberikan jawaban saja, tapi di saat itu Yesus memberikan jalan keluar, ya. Yesus memberikan jalan keluar di dalam ayat yang ke-27 itu. Ya. Ayat 27 Yesus bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Yesus memberikan mereka jalan keluar. Cari saya, tapi bukan hanya tujuan untuk makan dan minum. Contoh seperti kalau sakit mau sembuh, setelah sakit sembuh akan sakit lagi. Ya. Dapat berkat sebentar, setelah menikmati habis. Ya, pasti ada kekurangan lagi seperti itu. Tapi tujuan Tuhan supaya benar kita bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, memperoleh firman Tuhan. Karena saat kita mendapatkan firman Tuhan ada dalam diri kita, mengingat tidak dapat merusak. Ya. Keadaan dunia yang tergoncang saat ini, ya, di mana-mana orang ngomong bahwa dunia, ya, 2023 akan terjadi resesi ekonomi yang luar biasa. Bagi kita orang percaya tidak usah berpikir itu. Ya. Bagi kita yang percaya, ya, dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau hanya sekedar begitu membuat kita juga kadang-kadang kita omong membuat orang lain tergoncang, membuat iman orang lain tergoncang. Tapi justru di saat kita mendengar itu membuat kita semakin teguh percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia hanya berfirman saja. Berfirman Tuhan semua sudah jadi. Karena dalam kitab Kejadian itu sebelum manusia diciptakan Tuhan sudah siapkan sebuah untuk manusia menikmatinya, ya. Manusia mengelolanya. Tapi sekarang yang terjadi bukan manusia yang mengelola, tapi keadaan yang mengelola kehidupan manusia. Ya. Seperti kadang orang kalau berusaha untuk mendapatkan pekerjaan itu berdoanya mati setengah, ya, bergumul, ya, berpuasa dan lain sebagainya. Ini kenyataan, ya, dalam setiap pelayanan. Kadang-kadang berdoa luar biasa, tapi setelah Tuhan jawab hilang total. Ya, alasan kerja terlalu banyak, tidak ada waktu, ya. Mendapatkan jawaban tapi masalah, ya, masalah. Tapi kalau benar-benar kita mendapatkan jawaban karena sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan karena permintaan kita, karena kita semua tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Saya berdoa Bapa kami jadi menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Seperti itu. Kalau jadi seperti itu, kita percaya kalau benar-benar menurut kehendak Tuhan tidak akan membawa kepada masalah. Ya, tidak membawa kepada masalah. Berkat tidak pernah akan mencelakakan kita. Kenapa saya berbicara ini? Berkat dari Tuhan tidak pernah akan mencelakakan kita. Waktu Yesus perintahkan kepada Petrus waktu di laut tebarkan jala, ya, apa yang terjadi? Ikan yang begitu banyak tapi jala tidak koyak, jala sama sekali tidak koyak. Itu betul-betul berkat yang Tuhan sediakan, ya, Tuhan siapkan. Tapi kalau berkat yang kita peroleh menurut keinginan kita mencelakakan kita. Karena banyak yang terjadi, kadang orang sudah punya banyak uang, punya jabatan dan lain sebagainya, itu akan menyimpan daripada kebenaran Tuhan. Akan menyimpan dari kebenaran Tuhan. Jadi sore hari ini mari kita bersama-sama minta kepada Tuhan supaya dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita mempersiapkan, ya, diri kita untuk menikmati makanan yang Tuhan siapkan itu yang tidak binasa. Tidak binasa. Tapi membawa kita kepada kekekalan dalam ayat yang ke-27 itu, ya. Karena di saat kalau kita lihat bagaimana, ya, Maria dan Magdalena, ya. Magdalena, iya toh, Marta, ya. Maria.
Marta jam marah ya. Marta. Ya. Marta yang mengundang Yesus. Kalau kita baca dalam tempat Marta yang mengundang Yesus ada dalam rumah itu. Tapi justru yang terjadi, Marta tidak menikmati Yesus, tapi justru Maria yang menikmati Yesus. Ya, seperti itu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama. Di saat kalau kita mengundang, kita harus menikmati. Jangan orang lain yang menikmati Yesus. Kalau orang lain yang menikmati, ya hanya Yesus sendiri berbicara pada waktu itu bahwa Marta, kamu melakukan baik, tapi yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Maria. Ya. Hal makan minum itu baik menurut Tuhan. Karena saat kita tidak makan tidak ada kekuatan untuk bekerja. Tapi itu tidak segala-galanya. Ya. Karena lebih banyak orang kadang-kadang kalau sibuk dia tidak akan ingat Tuhan, berdoa capek, tidak kerja capek, kalau pulang kadang-kadang tidur melengah baru bisa berdoa Tuhan. Saya kadang mengalami begitu. Kalau sudah lalu lihat tidur baru berdoa dan tidur, saya ini kadang-kadang Tuhan dia tidur. Ini sesuatu yang harus kita benar-benar kita minta kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita. Ya. Sehingga Tuhan berbicara supaya kita terus berusaha. Kita terus berusaha, ya bekerja itu berarti usaha. Berusaha untuk mendapatkan Tuhan. Di saat kita mendapatkan Tuhan, apapun itu pasti kita miliki. Karena dunia Tuhan punya, ya. Yang penting setelah kita dapat, kita mengelolanya seperti apa, menurut kehendak Tuhan atau menurut keinginan kita. Kita sudah dapat, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Saya ingat waktu ini berbicara ini langsung terbayang waktu Pak Yandi, ya, dia menyampaikan firman Tuhan, berbicara contoh kalau bisa kita dapat uang 1 miliar, apa yang kita buat? Ya. Ini waktu itu Pak Yandi bilang, ini baru hanya menghayal saja, saya pikir. Ya. Kalau dapat, kan? Saya lihat itu memang kadang-kadang kita berdoa, untuk berita itu gunakan setelah dapat kita buat apa-apa. Kok agak lucu, tapi memang pesannya luar biasa. Ya. Jadi mari kita minta Tuhan. Karena saya catat di sini bahwa ada 4 cara iblis mau berusaha untuk menghalangi kita. Ya, ada 4 cara. Itu di dalam kitab Keluaran semua. Ya, di dalam kitab Keluaran. Yang pertama, ya, biasanya seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa orang kalau sebelum bekerja berdoa luar biasa untuk bekerja. Ya, tapi setelah bekerja apa yang terjadi? Dalam Keluaran 5 ayat yang ke-9, di saat Musa minta supaya Firaun memberikan mereka, ya, keluar untuk beribadah kepada Tuhan, apa yang terjadi di situ? Ya, Tuhan pakai Firaun supaya membuat orang-orang Israel ini pekerjaan mereka diperberat. Dan sekarang terjadi, Tuhan pakai kepala-kepala, ya, pemerintah juga Tuhan kadang pakai. Ya. Aturan-aturan sehingga membuat orang lain kadang ibadah susah. Ya. Kerja terus. Ya, di saat saya umur ini, ya, Kak Dewi pernah ditawar juga. Pernah ditawar dengan gaji yang bukan sedikit, tapi kerja hari Minggu juga kerja. Ya, Kak Dewi ada sini. Walaupun dia tidak pernah bersaksi, tapi saya tahu. Tapi Kak Dewi menolak ini, karena dia tahu Tuhan. Ya, kalau orang yang tidak tahu Tuhan, gaji yang luar biasa banyak itu, pasti lebih baik saya kerja untuk membangun hidup ini. Ya, seperti itu. Tapi akhirnya Tuhan siapkan yang terbaik untuk Kak Dewi, karena betul-betul Kak Dewi hanya berharap kepada Tuhan. Ya toh, ini menjadi kesaksian dan kenyataan terjadi seperti itu. Ya, kita omong orang yang ada di depan sini. Ya. Hal yang berikut bahwa cara iblis berusaha untuk menghalangi kita pergi beribadah, tapi jangan jauh, mencari yang dekat-dekat. Ya. Di dalam kitab Keluaran 8 ayat 28. Juga hal yang berikut bahwa di ayat Keluaran 10 ayat 11 itu boleh pergi tapi hanya laki-laki. Ini iblis tahu bahwa laki-laki ini pemalas. Khusus laki-laki saja. Di mana-mana ibadat itu perempuan paling banyak. Ya. Tapi kalau sore ini kita laki-laki banyak, kita bersyukur. Kita bersyukur. Di mana-mana laki-laki paling pemalas.
Sehingga iblis pakai terus, oh utus itu laki-laki yang bisa. Kalau utus laki-laki pasti dong ada alasan begini-begini dan akhirnya tidak jadi. Ya, di gereja itu laki-laki sedikit ibadah di mana rumah tangga juga kadang-kadang hanya bapak sendiri tetangga kadang-kadang bapak-bapak tidak laku tapi utus perempuan yang tinggi. Ya. Ini menjadi masalah bagi kita. Akhirnya kita sebagai imam kita tidak berfungsi dan baik sebagai imam dalam rumah tangga. Tidak berfungsi dan baik. Oleh karena itu mari kita bersama-sama minta kepada Tuhan. Atau hal yang berikut dalam Keluaran 10 ayat 24 di situ dikatakan, ya pergi beribadah tetapi kami domba tinggal. Sekarang kalau kita berbicara tentang hal ini, orang berkorban untuk pekerjaan Tuhan hitung kali bagi. Ya, hitung kali bagi. Ya seperti di waktu Musa di atas gunung, Harun suruh supaya semua perempuan-perempuan mengambil anting-anting barang emas dan kasih dong berkorban untuk buat patung dong berkorban mati ya. Tapi untuk Tuhan tidak. Kita sekarang begitu. Seperti pekerjaan Tuhan kalau orang buat proposal ya, persekutuan doa itu di mana-mana kadang buat proposal untuk keluar lain orang kasih dan mengomen-mengomen. Ya. Begitu. Ini hal ini terjadi dalam perjalanan kekristenan masa sekarang ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama minta kepada Tuhan supaya Tuhan dengan kuasanya dapat menolong kita sehingga tujuan pengiringan kita dengan Tuhan benar-benar kita membangun hubungan dengan benar kepada Tuhan ya. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita ya. Tuhan tahu kebutuhan kita dan Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dan saat kita berdoa kalau sesuai dengan keinginan kita, maka yang terjadi dalam Yakobus pasal 4 itu ya, jawabannya kadang doa tidak dijawab karena doa menurut keinginan untuk memuaskan. Ya seperti ya ajaran-ajaran teologi kemakmuran itu ya, kadang-kadang jalan lihat orang ke mobil dia dijamah bilang ini nanti mobil saya punya. Itu aneh. Itu ajaran yang menyesatkan betul-betul. Saya kadang-kadang saya berpikir kadang-kadang orang hanya mau mencari makan puji saja sehingga tidak bersaksi, tidak berdoa seperti itu supaya itu kalau berdoa Tuhan tidak kasih muka salah-salah. Ya. Ada yang berpuasa luar biasa untuk dapat itu tapi puasa-puasa tidak datang. Karena tujuan puasa salah. Tujuan puasa salah. Tidak menurut kehendak Tuhan. Cari Tuhan tapi tujuannya salah. Kalau kita cari Tuhan, kita dapat Tuhan betul tujuan salah, kadang kita tidak bisa dapat jawaban juga. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan saya sampaikan singkat saja ya, singkat saja. Tapi saya percaya bahwa pesan dan remah firman Tuhan ini akan menjadi bagian kita sehingga dalam pengiringan kita dengan Tuhan, apalagi kita sekarang dalam minggu-minggu Advent, minggu persiapan. Ya. Saya kadang-kadang sendiri merenungkan bahwa ini minggu Advent itu hari raya gerejawi saja, ya. Hari raya gerejawi yang diatur oleh gereja. Tapi sesungguhnya bagi kita orang percaya, setiap hari, setiap waktu kita harus mempersiapkan diri kita. Jangan hanya tunggu waktu menjelang Desember. Kalau kita hidup sampai Desember, kalau tidak sampai, ya, kita mau siap ya. Tidak bisa siap ya. Seperti apa yang pernah saya sampaikan di Alor sana waktu kami ada di satu gereja, tiba-tiba ada satu orang jatuh di kamar mandi dan meninggal. Dan pas waktu itu saya sampaikan firman Tuhan di satu gereja, ya, saya bilang hidup kita singkat, ya. Hidup kita seperti uang. Hari ini kelihatan, besok tidak ada. Dan hidup yang singkat ini apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat? Karena lebih banyak kadang-kadang orang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibadah menganggapnya biasa. Duduk buang-buang waktu. Apalagi persekutuan doa duduk taliban ini kita bangun kaki dan kerah. Iya. Kadang-kadang orang pikir itu. Akhirnya menjadi alasan kaki kenapa tidak mau datang kepada Tuhan. Ya terus tapi bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan. Kalau waktu itu tidak ada kesempatan, itu ada kesempatan itu Tuhan. Ya, jadi ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan dengan kuasanya memberkati kita, membuat kita semakin
mengerti apa rencana Tuhan bagi kita, sehingga dalam pengiringan kita dengan Tuhan kita berjalan menurut kehendaknya. Seperti doa yang Yesus ajarkan, baik, jadilah menurut kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kalau jadi menurut kehendak Tuhan bagi diri kita, maka benar-benar pengiringan kita walaupun ada masalah, persoalan, tantangan, tapi kita akan tampil dengan kekuatan Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita semakin bersinar, ya. Kita akan terang di mana-mana. Jadi,